Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pada pelajaran pagi hari ini, alangkah bagusnya kalau kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa, mulai. Nah, jika sudah selesai ya. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Semua. Baiklah. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan mempelajari pelajaran apa? Dan tahu kita hari ini akan mempelajari pelajaran apa? Enggak ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, aku sehat. Nah, sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, tujuan pada pelajaran hari ini ialah Ibu harap siswa dapat mengetahui organ peredaran darah serta fungsi peredaran darah, dan siswa dapat mengetahui bagaimana menjaga kesehatan peredaran darah, dan siswa dapat membedakan sistem peredaran besar serta sistem peredaran darah kecil. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan 3 fungsi organ peredaran darah. Kalian buka bukunya, dan di situ ada ayo mengamati, dan kalian mengamati tentang bagaimana aliran peredaran darah. Nah, ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai, ada yang tahu nggak sih sistem peredaran darah itu apa? Nah, sistem peredaran darah ialah sistem yang mengatur pemompaan darah yang dibutuhkan tubuh untuk berlangsungnya hidup. Ya, benar. Nah, anak-anak, sistem peredaran darah juga bisa disebut dengan sebagai sistem transportasi anak-anak. Kenapa? Karena sejalan dengan aliran darah dan juga mengangkut zat-zat maupun hormon yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, anak-anak, dalam peredaran darah itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada peredaran besar dan peredaran darah kecil. Seperti gambar di depan ini ya anak-anak, yaitu ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah kecil ialah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan dibalikan lagi ke jantung. Nah, sedangkan peredaran darah besar ialah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik vertik ke kiri jantung, lalu diedarkan lagi ke seluruh tubuh kita. Nah, anak-anak, fungsi sistem peredaran darah itu dibagi itu untuk mensuplai oksigen dari sari makanan ke sistem pencernaan, lalu ke jaringan tubuh, karbon dioksida ke paru-paru, dan membalikan lagi sistem metabolisme ke ginjal untuk diagregasikan dan menjaga suhu tubuh kita agar tetap stabil, serta mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel-sel tubuh. Nah, anak-anak udah tahu ya peredaran darah, ada sistem peredaran darah itu. Nah, lanjut yaitu bagaimana sih cara agar menjaga kesehatan organ pada peredaran darah pada manusia? Bagaimana cara kita untuk menjaganya? Itu pertama kita harus berolahraga, makan makanan yang sehat, terus menjaga pola tidur kita, lalu menjaga keseimbangan suhu tubuh, dan banyak hal lagi yang bisa kita jaga untuk menjaga stamina pada tubuh kita, dan juga menjaga kesehatan pada organ pada peredaran darah ya anak-anak. Nah, setelah itu di sini si peredaran darah itu menjadi 4, yaitu ada darah, ada jantung, ada paru-paru, serta ada pembuluh darah. Nah, seperti darah ini, darah merupakan alat transportasi utama dalam sirkulasi. Kenapa? Darah itu memiliki banyak fungsi, diantaranya yaitu mengangkut oksigen, karbon dioksida ke jaringan ke paru-paru ya anak-anak. Terus mengangkut zat-zat lainnya ke seluruh tubuh seperti zat makanan, ion, dan hormon ke seluruh tubuh kita anak-anak. Nah, darah juga itu berperan aktif dalam melawan banyak penyakit. Serta darah
juga memelihara keseimbangan cairan tubuh dan mempertahankan tubuh kita dari serangan, yaitu untuk mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme dan memelihara suhu tubuh agar tetap stabil ya anak-anak. Nah anak-anak, darah juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu sel darah serta plasma darah ya anak-anak. Nah plasma darah itu merupakan bagian yang besar, yaitu sekitar 55% dari 100% anak-anak. Sedangkan sel darah itu merupakan komponen lain dari darah, yang dimana darah terdapat sekitar 45% dari sel darah yang berupa padatan dari plasma darah anak-anak ya. Nah, lanjut yaitu ada jantung ya. Nah, lanjut yaitu adanya jantung. Seperti ini anak-anak. Nah, jantung itu merupakan salah satu organ yang paling penting untuk tubuh kita, karena jantung berfungsi sebagai memompa darah untuk keseluruhan tubuh kita untuk menyediakan oksigen dan zat-zat lainnya anak-anak. Nah, untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita, karena itulah jantung terus-menerus berkontraksi memompa darah tanpa berhenti anak-anak. Nah, jantung terletak di rongga dada. Di rongga dada diselimuti oleh satu membran atau pelindung yang disebut dengan pseudium ya anak-anak ya. Nah, otot jantung itu bekerja secara otomatis di luar kehendak kita. Pada orang dewasa denyut jantung itu sekitar 60 atau 80% ya anak-anak. Nah, lanjut yaitu ada pembuluh darah ya anak-anak, seperti gambar di depan. Yaitu pembuluh darah merupakan selang yang bersifat elektris anak-anak. Kenapa dia bersifat elektris? Karena bermanfaat untuk mempertahankan tekanan darah agar tetap stabil. Nah, pembuluh darah itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada arteri, vena, dan kapilier. Nah, arteri itu pembuluh darah atau berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung dengan ciri letaknya tersembunyi di dalam dinding tabel dan elektris ya anak-anak. Nah, sedangkan vena, lanjut yaitu vena ya anak-anak. Nah, vena ini yaitu pembuluh balik atau vena berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jaringan jantung dengan ciri letaknya di permukaan anak-anak. Kenapa? Karena dindingnya tipis dan tidak elektris anak-anak. Nah, denyutnya tidak terasa dan memiliki katup sepanjang tubuh. Nah, jika terpotong, darahnya akan meneteskan keluar kapilier. Nah, kapilier ini merupakan pembuluh darah yang sangat halus anak-anak. Kenapa dia sangat halus? Yang memiliki fungsi sebagai alat perhubungan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dengan cairan jaringan yang lainnya yang menyerap makanan yang terdapat di usus dan menyaring darah yang terdapat di ginjal ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan organ profesi yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Nah, kenapa? Karena dalam tubuh vibrata yang bernafas dengan darah ya anak-anak. Nah, fungsinya untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah ya anak-anak. Nah, dari materi pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah udah mengerti? Jika sudah, baiklah, Ibu akan membentuk suatu kelompok. Nah, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Nah, di situ kalian akan diskusikan bagian mana yang kalian tidak mengerti dan kalian tanya ke Ibu ya anak-anak. Dan setelah itu kalian akan diskusikan atau mempresentasikan ke depannya anak-anak ya, tentang apa aja sih yang kalian tahu tentang peredaran darah serta fungsi peredaran darah itu apa aja ya anak-anak ya. Nah, lanjut. Nah, bagaimana udah?
Ya. Nah, baiklah kelompok 1, silakan maju dan presentasikan ke depan anak-anak. Oh ya. Baiklah, kelompok 2. Iya, pinter. Beri aplaus dulu. Lanjut kelompok terakhir. Iya, pinter. Nah, Ibu akan bagikan kalian LKPD ke anak-anak. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD kalian ya anak-anak. Nah, kalian buka di Ayo Mengamati tentang peredaran darah ya anak-anak ya. Nah, kalian amati tentang bagaimana itu peredaran darah ya. Setelah itu kalian isi atau kalian jawab pertanyaan di bawah di lembaran selanjutnya, yaitu petunjuk. Nah, kalian isi tentang apa aja itu jantung, apa itu fungsi paru-paru, fungsi sel darah, serta fungsi pembuluh darah ya anak-anak. Nah, setelah itu kalian sudah, kalian kumpulkan hari ini juga ya anak-anak ya. Nah, Ibu akan beri kalian waktu untuk mengerjakannya ya anak-anak ya. Bagaimana, udah selesai anak-anak? Nah, sudah ya. Nah, bagaimana? Nah, hasil kalian ini kalian paparkan ke depannya anak-anak untuk bagaimana jawaban teman-teman kalian, apakah benar dengan jawaban teman kalian yang maju ini ya anak-anak ya. Nah, baiklah anak, tolong kalian presentasikan hasil jawaban yang kalian isi hari ini apa. Nah, iya, bagaimana anak, apakah benar? Ya, benar semua ya berarti. Nah, baiklah, kok pada lesu sih? Kok pada lesu? Apakah udah capek? Udah ngantuk ya atau apa? Nah, baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kalau bagusnya kalau kita nyanyi dulu ya. Nah, kalian mau nyanyi apa nih? Apa nak? Oh, balonku ya. Yaudah, kita nyanyi balonku ya. 1, 2, 3. Ibu yang mimpin ya. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Aku tinggal apa? Ku pegang erat-erat. Yeay, tepuk tangan dulu. Nah, oke, baiklah anak-anak, pada kesimpulannya hari ini ialah tentang peran darah ialah sistem yang memompa darah yang dibutuhkan tubuh untuk berlangsungnya hidup ya anak-anak. Nah, sistem ini juga bisa disebut sebagai sistem transportasi karena sejalan dengan aliran darah anak-anak. Nah, juga yang mengangkut zat-zat maupun hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh kita anak-anak. Nah, peran darah ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peran darah kecil serta peran darah besar. Nah, sedangkan organ peredaran darah itu dibagi menjadi 4, yaitu ada darah, jantung, paru-paru, serta pembuluh darah. Nah, darah itu dibagi menjadi 2 jenis lagi anak-anak ya, yaitu ada sel darah serta plasma darah. Sedangkan pembuluh darah itu dibagi menjadi 3, yaitu ada arteri, ada vena, serta ada kapilier ya anak-anak ya. Nah, baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kalau periksa dulu sekeliling kalian, ada sampah atau enggak, kalau ada pungut dan dibuang ya anak-anak ya. Terus rapikan meja kalian, taruh bukunya di tas ya. Terus duduk manis. Dan setelah kita duduk manis, udah semua, udah rapi. Oke, baiklah. Udah ya, udah semua. Baiklah. Oke. Selanjutnya yaitu untuk ketua kelas, siapkan kelasnya untuk baca doa untuk kita pulang ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baiklah, sampai di sini.
Jika ibu ada salah atau dalam perkataan ibu ada yang salah, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti.